Pada tanggal 27 Januari tahun 1981, sebuah kapal motor penyeberangan, KMP Tampomas II tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa. Tampomas II ini merupakan salah satu kapal laut yang melayani penumpang antar pulau, yang kala itu dikelola oleh PT Pelni. KMP Tampomas II ini berangkat dari Jakarta, Tanjung Priok pada Sabtu tanggal 24 Januari tahun 1981 dengan membawa 1054 penumpang dan 82 awak. Jumlah ini adalah yang tercatat secara resmi, namun menurut informasi banyak penumpang gelap yang tidak tercatat. Diperkirakan jumlah orang keseluruhan di kapal ini berjumlah 1442 orang. Selain itu, kapal ini juga mengangkut 191 mobil dan sekitar 200 sepeda motor. Tujuan akhir dari kapal ini adalah Ujung Pandang, Makassar. Saat itu, perjalanan dijadwalkan selama 2 hari 2 malam sehingga akan sampai tujuan pada tanggal 26 Januari tahun 1981. Setelah sehari semalam melintasi lautan, mesin kapal rusak di Minggu malam tanggal 25 Januari tahun 1981, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, karena kebocoran bahan bakar. Api mulai menyambar dan kru mesin mati-matian berusaha memadamkan api dengan alat pemadam portable. Api lalu menjalar ke kompartemen mesin karena pintu D terbuka. Usaha pemadaman pun akhirnya menemui jalan buntu, saat air untuk memadamkan api tak bisa disemprotkan karena generator mati. Seketika api pun semakin berkobar keluar ruang mesin, bahkan sampai ke ruang tempat disimpannya mobil dan sepeda motor yang sudah pasti api semakin membesar, karena semua kendaraan itu berisi bahan bakar. Setelah api semakin sulit diatasi, Kapten Abdul Rifai, sang nahkoda, mengambil keputusan untuk mendamparkan kapalnya ke pulau terdekat. Namun usaha itu pun gagal karena baling-baling kapal tak bisa berputar. Matinya listrik membuat radio mati dan pesan ke kapal lain atau syah bandar pelabuhan pun tidak bisa terkirim. Isyarat cahaya yang dilontarkan ke udara pun tak menyala. Semakin lama panasnya api membuat beberapa penumpang nekat untuk terjun dan yang beruntung turun ke dalam sekoci. Evakuasi penumpang pun berjalan kacau, karena semua orang panik. Tak ada tanda arah jalan keluar yang jelas di dalam kapal. Bahkan, ada awak kapal yang menurunkan sekoci untuk dirinya sendiri. Ketika matahari sudah bersinar terang, barulah beberapa kapal melihat Tampomas II. Kapal lain yang pertama melakukan pertolongan adalah KM Sangihe. Markonis KM Sangihe mengirimkan pesan Morse SOS pada pukul 8.15, terkait kondisi Tampomas II. KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21, disusul 4 jam kemudian oleh kapal tanker Istana V dan kapal-kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan KM Sengata milik PT Porodisa Lines. Semua kapal penolong kesulitan untuk merapat karena gelombang yang kuat. Ruang mesin Tampomas II akhirnya meledak pada pagi tanggal 27 Januari keesokan harinya. Kapal pun makin dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut, dan mengakibatkan kapal menjadi miring sekitar 45 derajat. Akhirnya pada tanggal 27 Januari tahun 1981, tepat pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa di sekitar perairan Masalembu. Perairan ini terkenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Tenggelamnya kapal ini, juga turut membawa 288 korban tewas yang berada di D bawah. Tim penyelamat memperkirakan 431 orang tewas, 143 jenazah ditemukan dan 288 orang hilang bersama kapal, sementara 753 orang berhasil diselamatkan. Pasca tragedi memilukan ini, kemudian mahkamah pelayaran pun digelar. Sejumlah awak kapal disidang dan dihukum karena dianggap lalai dalam bertugas. Namun tidak dengan Rifai, sang nahkoda ini tidak ikut dalam persidangan, karena ia ditemukan tewas. Menteri Perhubungan kala itu, Rusmin Nurjadin dalam pernyataannya kepada pers di kantor Departemen Perhubungan, mengatakan tidak terjadi hal abnormal di ruang mesin. Kelainan terjadi pada kardek. Guncangan gelombang laut yang cukup kuat, adalah kemungkinan besar timbulnya percikan api. Kemudian, pemerintah membentuk tim penyelidikan yang dipimpin oleh Jaksa Bob Renasution. Alhasil, terungkaplah sebuah kasus besar, bahwa adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pembelian kapal bekas itu.
Misalnya, dalam perjanjian disebut bahwa itu adalah kapal penumpang meskipun sebenarnya Tampomas II adalah kapal barang. Sang nahkoda, Abdul Rifai kemudian dinobatkan menjadi nahkoda utama oleh Pelni. Ia dianggap berjasa menyelamatkan nyawa para penumpang dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Pasalnya saat kondisi kapal yang hampir tenggelam, Kapten Abdul Rifai menolak untuk meninggalkan kapal dan masih sibuk berusaha menyelamatkan para penumpang. Ia sempat mengirimkan pesan kepada nahkoda KM Sangihe untuk mengiriminya air dan makanan, karena dirinya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Bahkan saat kapal sudah mulai miring, ia masih sibuk membagikan pelampung kepada para penumpang yang tidak berani terjun. Di saat detik-detik terakhir kapal mulai tenggelam, ia masih berada di anjungan kapal sambil berpegangan pada jendela. Ia memenuhi janjinya untuk menjadi orang terakhir yang meninggalkan kapal saat terjadi bencana. Ia akhirnya meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Kejadian ini pun disebut sebagai bencana maritim terbesar di Indonesia kala itu. Banyak spekulasi yang muncul kemudian terkait penyebab tenggelamnya kapal, mulai dari usia kapal hingga kesalahan manusia. Peristiwa tenggelamnya KMP Tampomas juga diabadikan oleh musisi Iwan Fals dalam sebuah lagu berjudul Celoteh Camar Tolol dan Cemar.